Kita lanjutkan yaitu tadrib khomis ya. Iqra fikroh summa ajib. Ya, bacalah fikroh paragraf summa ajib. Kemudian jawablah. Ya, fikroh adalah paragraf ya. Bacalah paragraf kemudian jawablah. Usroh Ahmad la tanam ba'da sholah yaumal utlah. Keluarga Ahmad tidak tidur setelah sholat pada hari libur. Ya, maka di sini usrotu Ahmad adalah sebagai mubtada ya, karena di situ dimulai dengan jumlah ismiyah atau kata benda ya, usroh keluarga Ahmad. Nah, kenapa di sini Ahmad dia fathah ya, padahal dia adalah kata majmuk ya, keluarganya Ahmad gitu kan? Karena Ahmad adalah isim mamnu minas sorfi, yaitu wazannya af'alu gitu ya. Maka dia mamnu minas sorfi, kasrohnya dengan fathah. Ya, karena di sini kan mudhof ilaih. Usrohnya adalah mudhof, Ahmad adalah mudhof ilaih ya, kata majmuk. Maka harusnya di sini kasroh gitu kan. Tapi kasrohnya dengan fathah Ahmada, karena Ahmada mempunyai wazan af'alu, Ahmadu. Wazan af'alu adalah isim mamnu minas sorfi, yang isim yang tidak boleh ditanwin, dan saat jer atau kasrohnya dengan fathah, maka menjadi Ahmada. La tanamu ya, kenapa bukan layanamu ya, karena di situ yang jadi pokok kalimat adalah usrohnya, bukan Ahmadnya ya. Jadi mu'annas ya, keluarga. Ini yang jadi pokok katanya, maka di sini la tanamu. Tanamu berarti dia sebagai khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah ya. Ya, tadi diulang ya, bukan yanamu tapi tanamu, karena mengikuti usroh yang dia mu'annas. Maka di sini pakai tanamu. Domirnya domir hiya, bukan huwa gitu ya. Lalu ba'da sholati. Ya, ba'da sholati di sini ba'da adalah maf'ul fih, kata keterangan waktu ya. Maka dia fathah maf'ul fih ba'da. Lalu sholatnya maka menjadi majrurnya setelah dzorof ya, maka setelahnya harus kasroh ba'da sholati gitu. Lalu ini juga sama ya, yaumal utlah adalah dzorof lagi. Dzorof apa? Dzorof zaman atau kata keterangan waktu, maf'ul fih juga, makanya dia yauma bukan yaumu gitu. Lalu utlahnya baru kasroh karena sebagai majrurnya. Yaumal utlah, pada hari libur. Diulang, keluarga Ahmad tidak tidur setelah sholat pada hari libur ya. Itu i'rabnya. Lalu kita ke berikutnya adalah Toha yaknus ghurfatal julus ya. Toha ini nama orang ya. Karena Toha adalah muzakkar, maka yaknusu domir huwa di situ pakainya ya, bukan taknusu. Kalau tadi tanamu pakai ta, kalau ini pakai ya, yaknusu ya, karena mengikuti do yang dibicarakan adalah toha muzakkar. Berarti toha mubtada ya, yaknusu adalah khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Lalu ghurfatal julus adalah sebagai maf'ul bih ya. Toha
menyapu apa gitu kan, berarti objek gurfatanya, maka fathah. Ya, maf'ul bih atau objek harus fathah. Lalu julusi adalah sebagai mudhof ilaih, kata majemuk dari gurfah. Kamar apa? Kamar duduk. Maksudnya adalah ruang duduk atau ruang tamu gitu ya. Toha menyapu ruang tamu. Ya, makanya julusi di sini. Ruang apa? Ruang tamu gitu kan. Berarti kata majemuk. Maka kata keduanya harus kasro, julusi. Ya, lalu berikutnya wa Fatimatu, ya, wa di sini adalah ataf kepada Toha ya. Toha dan Fatimah gitu kan. Ya. Maka di sini Fatimah adalah dhammah gitu ya. Fatimatu. Tapi jangan Fatimatun karena nama orang yang wanita digolongkan sebagai isim mamnu minas sorfi. Nama perempuan gitu ya, nama perempuan yang lebih dari 3 huruf dia isim mamnu minas sorfi tidak boleh ditanwin. Maka wa Fatimatu ya taknusu. Nah, karena Fatimah itu muannas, maka pakainya taknusu bukan yaknusu. Jadi kata kerjanya itu harus mengikuti yang dibicarakan siapa, perempuan atau laki-laki gitu ya. Maka di situ Fatimahnya perempuan, maka pakai taknusu gitu. Fatimah adalah mubtada ya. Lalu taknusu khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Lalu ghurfatan naum adalah objeknya atau maf'ul bih, makanya fathah ya. Kalau tadi ghurfatal julus, kalau ini ghurfatan naum. Ya, kamar tidur gitu. Ya. Lalu wa Ahmadu sama doma ya mengikuti Fatimah dan Toha gitu. Atof ya, atof kepada kalau ada wawu, huruf wa adalah wawu atof kan. Jadi harokatnya harus sama dengan yang sebelumnya, yaitu Toha dengan Fatimah gitu. Ya, wa Ahmadu ya, Ahmadu juga tidak ditanwin karena adalah wazan af'alu gitu ya, maka tidak ditanwin. Menjadi Ahmadu. Yaghsilul malabis ya. Nah, Ahmad itu kan muzakkar, maka yaghsilu bukan taksilu gitu ya. Mencuci apa? Baju gitu kan, maka malah bisa di sini sa-nya fathah karena sebagai maf'ul bih atau objek gitu kan, mencuci baju gitu. Nah, berikutnya adalah walatifah takwil malabis ya. Nah, latifah perempuan maka pakai takwi bukan yakwi, menyetrika ya. Menyetrika apa? Malabis ya, sama malabisnya adalah fathah karena objek atau maf'ul bih. Lalu wal jadduhu ya, jaddu ya karena mengikuti dhammah di latifah. Ya, wajadduhu jaddatun ya. Wal jaddatu gitu ya. Wal jaddatu ya. Tu-nya di sini apa? Dhammah. Wal jaddatu taksilu ya. Jadah adalah jadah itu kan nenek ya, otomatis perempuan, maka dia pakai taksilu ya, mencuci apa? Adbak, piring ya. Dari kata adbak adalah jamak dari tobakun, yaitu piring ya. Maka di sini fathah ya karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Taksilul adbaqo gitu. Ya, jaddatunya sebagai mubtada, taksilu sebagai khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah, adbaq sebagai maf'ul bih atau objek. Ya, ini kalimat yang masih sederhana ya. Tapi perlu diperhatikan muzakkar muannasnya di dalam membuat kalimat jumlah ismiyah dan khobarnya yang berbentuk jumlah fi'liyah. Ya, kita lanjutkan wal jaddu dan kakek
yaqra'ul Qur'ana, ya. Wal jaddu, dan kakek, yaqra'ul Qur'ana, berarti apa? Kakek itu berarti muzakkar, maka yaqra'u bukan taqra'u, gitu ya. Al-Qur'an dia maf'ul bih, gitu ya, dan kakek membaca Al-Qur'an. Ya, lalu kita summa ajib, ya, yaitu kemudian jawablah pertanyaan yang nomor 1 sekarang. Madza taf'al jaddah? Nah, tadi jaddah ngapain? Ya, al-jaddatu, gitu ya, berarti jawabannya al-jaddatu taghsilul atbaq, gitu. Madza taf'al Ahmad? Kita lihat Ahmad di sini. Ahmad yaghsilul malabis. Ya, madza taf'al Fatimah? Fatimah mana? Nah, ini ya. Taknusul ghurfatan naum, ya, dan sama ya pertanyaannya seperti itu. Tinggal dilihat di paragrafnya. Ya, kita lanjutkan. Ini gambarnya ya. Gambar dari pertanyaan-pertanyaan ini tentunya. Berarti madza taf'al jaddah, tadi jaddah kan atbaq, mencuci piring. Jaddah itu nenek ya, berarti yang mana ini gitu ya. Ya, dan seterusnya. Lalu tadrib sadis, latihan ke-6 ya. Iqral fikrah summa ajib. Bacalah paragraf, kemudian jawablah. Yastaiqiz, ya. Yastaiqiz Thahir indal fajar. Nah, ini sekarang adalah contoh untuk kalimat jumlah fi'liyah. Jadi pada bab 5 ya, latihan 5 itu contoh paragraf yang berbentuk jumlah ismiyah. Kalimat yang berbentuk jumlah ismiyah, ya, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata benda. Tapi untuk tadrib sadis ya, latihan ke-6, dia dimulai dengan kata kerja tuh. Yastaikid, yatawaddu, yusolli. Lalu kalau ini jumlah fi'liyah nih, tohir ya. Nah, kalau ini ya kebanyakan untuk latihan 6 jumlah fi'liyah ya. Contoh untuk jumlah fi'liyah. Yastaiqid ya. Kalau jumlah fi'liyah maka kita nerjemahinnya dari sini dulu. Dari pelakunya atau fa'ilnya. Tohir bangun ketika subuh, gitu ya. Tohir bangun ketika subuh, itu cara menerjemahkan. Jangan sampai bangun tohir ketika subuh. Jangan gitu di dalam menerjemahkan, tapi dari pelakunya dulu. Tohir bangun ketika subuh. Nah, itu bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya di dalam menerjemahkan. Ya, walaupun di sini kalimatnya adalah jumlah fi'liyah. Ini berarti fi'il ya. Yastaikid fi'il, tohir adalah fa'il ya. Dalam jumlah fi'liyah kan harus ada fi'il, fa'il. Lalu bisa ditambahkan objek atau keterangan waktu di sini. Indal fajri, keterangan waktu ya. Di sini inda ya, bukan indu, bukan indi ya, karena di situ inda adalah maf'ul fih, keterangan waktu, harus fathah inda. Nah, fajri di sini dia majrurnya fajri kasroh. Itu ya, tohir di sini karena pelaku maka fa'il harus dhammah gitu ya. Ya, seperti itu. Lalu yatawaddu ya. Dan wudu di rumah ya. Dan dia wudu di rumah gitu. Masih menceritakan si tohir ya. Pakai wa di sini. Dan artinya masih sama, masih menceritakan si tohir ini ya.
wa yatawaddo fil bait, ya, dan wudu di rumah, ya, dan wudu di rumah. Maka di situ fil bait adalah sebagai keterangan, ya, jar majrur gitu, di rumah, pelengkap, ya, pelengkap kalimat. Adapun fiil fa'ilnya adalah yatawaddo, ya. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah domir mustatir atau kata ganti yang tersembunyi di dalam kata kerja ini. Domir apa? Domir huwa, karena menceritakan si tohir laki-laki, berarti domirnya huwa, ya, gitu ya. Jadi boleh tohirnya, atau boleh wa yatawaddo tohir fil bait, bisa, ya. Tapi untuk menyingkat kalimat maka tidak perlu disebutkan lagi tohirnya. Wa yatawaddo fil bait gitu. Wa yadhhab ilal masjid, ya, dan dia pergi ke masjid. Ada ila berarti masjidi, jadi kasroh gitu, ya, dia pergi, ya, yadhabu. Lalu yusolli tohir al-fajro fil masjidi. Nah, di sini tohir sebagai fa'il, makanya dia domah, ya, ini fi'ilnya, fi'il, fa'il. Nah, terus fajro adalah maf'ul fih atau keterangan waktu, makanya dia harus fathah, fajro, ya, berarti tohir sholat pada waktu fajar atau subuh fil masjidi, di masjid. Lalu tohir, nah ini baru jumlah ismiyah, yang ini kalimat yang dimulai dengan kata benda. Tohir adalah mubtada, yaqra'u adalah khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah, Al-Quran maf'ul bih atau objek, ya. Maka tohirun, ya, di sini tohir muzakkar, maka yaqra'u bukan taqra'u, ya, membaca. Tohir membaca apa? Al-Quran, ya. Lalu walayanamu ba'da sholati, ya, dan dia tidak tidur, ya. Pokoknya paragraf ini hanya menceritakan tentang tohir gitu, ya, ya. Walayanamu, dan dia tidak bangun, dan dia tidak tidur ba'da sholati, setelah sholat. Ba'da di sini adalah keterangan waktu, ya, setelah sholat, maka dia ba'da fathah maf'ul fih, ya. La di sini tidak mempengaruhi i'rab atau harokat fiilnya, ya. Dia la yanamu tetap, bukan yanama, bukan bukan sukun gitu, ya, bukan la yanam, ya, tapi dia tetap la yanamu gitu. Ya, berikutnya adalah mata yastayqidh tohir, kapan tohir bangun. Tadi yastayqidh tohir indal fajar, ya, langsung, ya, kalimatnya itu bisa jadi jawaban. Lalu nomor 2, aina yatawaddo, yatawaddo fil bait. Aina yadhhab ilal masjid. Aina yusallil fajar fil masjid. Hal yanam ba'da sholah, tohir mana? La yanam ba'da sholah. Lalu satu lagi, madza yaf'al ba'da sholah, apa yang dia lakukan setelah sholat? Jawabannya adalah ini, ya, tohir yaqra'ul Quran. Ya, hakadha, ya, begitu, ya, untuk membaca paragraf dan i'robnya, ya, jangan lupa tetap di i'rob. Ya, kita lanjutkan berikutnya, yaitu kitabah, ya.
Ya, kitabah yaitu menulis ya. Yaitu al-ard menulis sin dan shin ya, ini sin, ini shin. Ya, jadi ada pelajaran menulisnya di dalam materi Bainedik ini. Ya, sin ya seperti itu ya tulisannya. Sin kalau di sin di awal kayak gini ya. Kalau di tengah kayak gini bisa disambung. Kalau sin di belakang ada ekornya gitu ya. Jadi ini adalah cara menulis huruf yang letaknya di depan, di tengah, dan di akhir ya. Saak nusuk di depan ya, bisa disambung ya. Sin di tengah seperti itu. Lalu julus ya, sin di akhir seperti itu. Karena wawu itu adalah huruf yang tidak bisa disambung ya, maka di situ setelah wawu itu nggak disambung dengan sin, karena wawu termasuk huruf yang tidak bisa disambung ke belakang. Ya, berikutnya adalah shin, juga sama, hanya ditambahkan titik doang ya. Itu perbedaan sin dengan shin ya. Nah, firosh juga di sini adalah alif itu tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Makanya di situ setelah alif tidak disambung. Gitu ya. Ya, jadi huruf yang tidak bisa disambung itu daza, rozawa ya. Daza, rozawa. Ini adalah huruf-huruf 6 ini tidak bisa disambung ke belakang pada saat posisi di tengah maupun di akhir. Termasuk juga di depan ya, tidak bisa disambung gitu. Itu kalau di belakang ya tentunya kalau di belakang bisa disambung ya. Ya, ada zarozawa ini da-nya bisa disambung ya kalau di belakang. Tapi kalau di tengah dan di depan itu tidak bisa disambung. Diulang ya. Jadi ada zarozawa adalah huruf yang adalah huruf yang pada saat di depan dan di tengah tidak bisa disambung ke huruf setelahnya. Adapun kalau posisinya letaknya di akhir bisa disambung. Tuh, itu cara penulisan ya. Jadi yang dihafalkan ini aja ya. Huruf ini itu harus hafal ya teorinya, yaitu tadi ya, pada saat di depan dan di tengah tidak bisa disambung ke huruf selanjutnya. Namanya huruf yang tidak bisa disambung ya, huruf yang tidak bisa disambung. Berikutnya adalah tadrib awal ya. Murro bikolamik alal harfi ya. Murro ya, lewati atau tebalkanlah di sini ya. Tebalkan dengan bolpenmu pada huruf. Ya, ini kan sin udah tebal. Nah, ini ditebelin ya dari sini, sini, sini. Ya, karena kitabah ya, latihan menulis. Jadi kalau sin berarti dari sini dulu gitu kan, sini gitu. Lalu tadrib tsani, latihan kedua yaitu insah. Insah itu kopilah. Maksudnya adalah disalin gitu ya. Insah itu disalin atau ditulis di sini ya, sin gitu ya. Ya, seperti itu ya. 4 kali berarti. Terus lalu shinnya. Ya, ini maksud dari insah ya. Kopilah atau salinlah. Lalu tadrib salis ya. Latihan ketiga yaitu murro bikolamik alal kalimah.
Nah, tadi kan alal harfi, pada huruf, satu huruf doang. Tapi kalau ini dia dalam kalimah itu kata, ya. Jadi murro, ya, tebalkan dengan bolpenmu pada kata-kata ini. Ada al di sini. Jadi artinya ini, ya. Tertentu gitu kan. Pada kata ini gitu. Sa'aknusu. Nah, ini ditebelin. Masjid ditebelin gitu ya. Ini dalam kata, kalau ini dalam huruf. Lalu tadrib robi, insah salinlah ya, sa'aknusu, di sini tulis aknusu gitu. Ya, latihan menulis. Seperti itu ya untuk halaman ini. Ya, ini aja dulu ya, barakallahu fiik.